Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang pengambilan gambar. Sudut pandang atau camera angle adalah suatu sudut pandang dalam mengambil gambar suatu objek, pemandangan maupun sebuah adegan. Dengan sudut tertentu kita dapat menghasilkan suatu shot yang menarik dengan perspektif yang unik dan menciptakan kesan tertentu pada gambar yang disajikan. Sudut pandang pengambilan gambar ini sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada normal angle, di mana kamera ditempatkan setinggi mata objek. Normal angle ini tergantung pada ketinggian suatu objek tersebut. Berikut adalah contoh dari pengambilan normal angle. Selanjutnya ada high camera angle, di mana posisi kamera berada lebih tinggi dari objek, sehingga kamera harus menunduk untuk mengambil gambarnya. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto, dan ini adalah contohnya. Selanjutnya ada low camera angle, di mana posisi kamera berada di bawah ketinggian mata, sehingga kamera harus mendongak untuk melakukan shot. Ini adalah contohnya. Kemudian ada bird eye view, yaitu pengambilan gambar atau angle dari posisi ketinggian. Berikut adalah contoh dari pengambilan gambar menggunakan bird eye view. Selanjutnya ada frog angle, merupakan sudut pengambilan yang ekstrim dengan kamera hampir menyentuh tanah. Di bawah ini merupakan contoh pengambilan gambar menggunakan teknik frog angle. Kemudian yang kedua ada sudut pandang atau framing. Sudut pandang atau framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandangan untuk suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Macam-macam framing yaitu 1. Ada ELS atau Extreme Long Shot, merupakan shot dari jarak sangat jauh dan menyajikan bidang yang sangat luas, di mana kamera mengambil objek secara menyeluruh. Objek utamanya terlihat sangat kecil dan latar belakang terlihat sangat dominan. Dan di bawah ini adalah contoh dari ELS. Yang kedua ada LS atau long shot, merupakan shot yang juga sangat jauh, bidang yang diambil lebih dekat daripada LS. Namun tetap saja objek utama masih terlihat terlalu kecil dibandingkan dengan latar keseluruhannya. Dan di bawahnya itu adalah contoh dari LS. Nomor 3, MLS atau medium long shot, yaitu lebih dekat daripada ELS dan LS, di mana manusia biasanya ditampakkan dari atas pinggang sampai atas kepala dalam shot ini. Di bawah adalah contoh dari MLS. Nomor 4 ada MCU atau medium close up, yaitu memperlihatkan wajah serta bagian atas tubuh dari objek dan cukup mendominasi, namun masih terlihat peran dari background. Pada manusia, framing ini menampilkan dari bagian dada hingga ujung kepala. Itu adalah contoh dari MCU. Kemudian nomor 5 ada CU atau close up, shot yang teramat dekat, di mana objek menjadi titik perhatian utama dalam shot ini dan latar belakang terlihat kurang dominan. Manusia biasanya ditampilkan pada bagian bahu hingga atas kepala, dan itu adalah contoh dari CU. Nomor 6 ada BCU atau big close up, yaitu shot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia yang menyeluruh dan detail. Itu adalah contoh dari BCU. Kemudian nomor 7 ada ECU atau extreme close up, yaitu shot yang menampilkan bagian tertentu objek dengan sangat detail, dan bawahnya itu adalah contoh dari ECU. Terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai gerakan kamera atau moving camera. Moving camera merupakan teknik pengambilan gambar melalui permainan kamera. Sebagai contohnya, saat Anda ingin mengambil gambar biar terlihat dekat, maka Anda hanya perlu memainkan lensa kameranya zoom in out tersebut tanpa Anda harus bergerak ke sana ke sini. Ada beberapa gerakan kamera yang umum digunakan, di antaranya zooming in out, yaitu gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekat maupun menjauhkan objek. Gerakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh kamera video dan kameramen hanya mengoperasikan saja. Panning left right. Yang dimaksud dengan gerakan panning yaitu kamera bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Namun bukan kameranya yang bergerak, tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan. Tilting up down. Gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah, masih menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil. Dolly in out.
Gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur, hampir sama dengan gerakan zooming, namun pada dolly yang bergerak adalah tripod yang telah diberi roda dengan cara mendorong tripod maju ataupun menariknya mundur. Follow, yaitu pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Framing in out, framing adalah gerakan yang dilakukan oleh objek untuk memasuki atau keluar framing shot. Fading in out merupakan pergantian gambar secara perlahan-lahan. Apabila gambar baru masuk menggantikan gambar yang ada disebut fade in. Sedangkan jika gambar yang ada perlahan-lahan menghilang dan digantikan gambar baru disebut fade out. Crane shot merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu mesin beroda dan bergerak sendiri bersama kameramen, baik mendekati maupun menjauhi objek. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.